mengambil penerimaan kita B20 presidensi dari Italia di November tahun lalu sampai hari ini perjalanannya itu memang lumayan sangat padat. Pertama kita di Januari ada inception meeting di mana kita menggabungkan chair dengan para co-chairs gitu ya untuk Women in Business Action Council itu untuk benar-benar mulai merumuskan apa selama perjalanan ini kami itu merumuskan apa yang menjadi policy recommendation yang benar-benar kita tuh mau bawa ke G20 Presidensi Indonesia. Dan kami tuh ada 3 policy recommendations kami. Pertama adalah empowering women entrepreneurs, kedua adalah enabling women leaderships and entrepreneurial capabilities, ketiga adalah promoting safe and equitable workplaces. Alhamdulillah tidak ada perdebatan, yang ada adalah semuanya sangat in agreement, sangat setuju. Karena memang isu-isu yang diutamakan adalah yang tadi itu mendorong adanya tadi 3 policy recommendations tadi itu. Empowering women entrepreneurs, tentunya MSMEs yang dirasakan bukan hanya di Indonesia tapi juga di across G20 countries. Kedua adalah enabling digital and leadership capabilities, itu juga menjadi suatu isu yang sangat-sangat prominent ya di antara G20 countries. Dan ketiga adalah promoting safe and equitable workplaces, itu tentunya pasti menjadi suatu topik yang harus tentu kita tetap harus bawakan ke G20 dan seterusnya. One Global Women Empowerment Platform itu adalah platform seperti kayak marketplace, di mana permintaan untuk asistensi, support yang dibutuhkan oleh para entrepreneurs, MSMEs di seluruh dunia, dan juga wanita-wanita, perempuan-perempuan yang bekerja di lapangan kerjaan itu bisa menghubungi OGWI untuk meminta support, bantuan. Apakah itu bantuan untuk digital capability atau knowledge sharing, funding investment, technical support, ataupun policy advocacy, policy recommendation, atau policy support. Nah, melalui OGWI ini kita menemukan mereka dengan perusahaan-perusahaan, mau bisnis atau organisasi dan juga pemerintah dan CSO dan philanthropist juga. Yang kita harapkan adalah pertemuan antara demand dari women MSMEs dengan women at work ini bertemu dengan para kaliber-kaliber yang memiliki knowledge dari perusahaan, dari pemerintah, dari CSOs. Nah, untuk mempertemukan inilah kita menghadirkan OGWI, di mana kalau misalnya bisa difasilitasi, kita itu bisa menggerakkan insya Allah 28 triliun global ekonomi di dunia by 2025. Jadi membernya dari OGWI itu sekarang sudah ada 29 perusahaan, dan 29 perusahaan itu bukan hanya dari Indonesia, tapi ada yang dari Amerika, dari Saudi, dari Turki, dan dari negara-negara lainnya. Nah, yang kita harapkan adalah untuk kita lebih mengundang perusahaan-perusahaan dan organisasi dari seluruh pelosok dunia untuk ikut masuk OGWI. Karena OGWI ini sifatnya global, jadi bukan hanya untuk Indonesia. Malah kita yang memang mencetuskan legacy program itu, kita harus bangga karena legacy program itu sebenarnya keluarnya dari Indonesia. Tapi kita harapkan jadi legacy program ini dipakai dan digunakan untuk kepentingan seluruh perempuan di dunia. Bisa mendorong ke arah sana. Karena kalau misalnya kita melihat upah itu adalah perlunya reskilling atau skilling. Nah, itu berhubungan dengan policy recommendation kami yang kedua, enabling leadership dan entrepreneurial skills. Nah, itu ditangkap oleh platform OGWI ini dalam bentuk bantuan support dari digital capability maupun knowledge sharing gitu ya, technical support gitu. Nah, ini yang kita harapkan platform OGWI ini digunakan oleh para perempuan yang masih ingin meningkatkan kapabilitasnya untuk mendapatkan support dari platform ini. Kita lagi membangun sekretariatnya, dan alhamdulillah kami dari Women in Business Action Council itu nanti hari ini sebenarnya kita akan handover ke namanya International Organization of Employers. Nah, International Organization of Employers ini umurnya di atas 100 tahun. Dia memang sudah pakarnya meran sekretariat yang bersifatnya global. Nah, dengan harapannya nanti dipegang oleh IOI ini, pertama bisa menjangkau perusahaan-perusahaan lain lebih daripada 29, dan kemudian nanti baru dirumuskan
dari tahun ke tahun dan ke tahun itu seberapa target-targetnya kami, bukan hanya untuk target wanita yang di reach gitu ya, tapi juga berbentuk seperti apa yang kita harus prioritaskan dari tahun ke tahun gitu. Karena mungkin ada yang mungkin kita prioritaskan lebih tinggi daripada yang lainnya. Kalau misalnya untuk women entrepreneurs dan MSMEs itu adalah menjadi topik yang penting bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk India juga, untuk Brazil juga, dan untuk Afrika Selatan. Karena empat negara ini kan menjadi presidensi berikutnya. Itu kita tahu kalau misalnya kehadiran program dan pelatihan untuk women MSMEs itu akan sangat penting untuk ke 4 tahun berikutnya.